Baiklah, Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi, Nandaku semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Tungkara, Bu. Baik, Bu. Baik. Jadi bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 11 semester ganjil ya, mengawali pertemuan pada hari ini. Kita awali dulu dengan mengucapkan doa pembelajaran Nanda sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ibu minta untuk kedua kelas memimpin temannya untuk berdoa. Silakan Nanda Irianti. Baik, Ibu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mengambil sikap tangan Amustikarana. Om Awigunamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Saraswati Namo Astubhyam Warade Kamarupini Widya Rambam Karyesyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Santi 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 Om. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Nanda Irianti karena sudah bersedia untuk memimpin temannya mengawali berdoa sebelum pembelajaran. Jadi mengingatkan kembali bahwa pentingnya kita sebelum mengawali kegiatan harus diawali dengan berdoa. Jadi harapannya apa yang kita lakukan pada hari ini akan dapat bermanfaat. Karena hari ini kita melaksanakan proses pembelajaran, maka harapannya tentunya agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Baiklah Nanda, sebelum lanjut, apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, bagus ya, pertahankan kehadirannya. Nah, pada hari ini ya, di pembelajaran agama Hindu di kelas 11, mengawali daripada hari ini, izinkan Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan untuk masuk ke materi kita pada hari ini. Yang pertama, Nanda, bisa dilihat pertanyaannya Nanda di layar kalian? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi ada pertanyaan, apakah ada pasraman di desa kalian? Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, ada. Jadi jika ada Nanda, pelajaran apa saja yang pernah kalian ikuti dalam proses pembelajaran di Pasraman? Yoga, Saya yoga, Bu. Bu. Oh iya, selain yoga apa lagi Nanda? Ada Pelatihan juga membuat yatnya, sarana upakara. upakara, Bu. Oh iya, upakara. Apa lagi ada yang berupa materi? Pancasrada Ya, kira-kira pernah Nanda? Iya, pernah, Bu. Bu. Iya, Pancasrada. oke. Ya, jadi pembelajaran yang pernah kalian ikuti mulai dari yoga, kemudian Pancasrada, kemudian upakara. Nah, itu semua juga merupakan materi yang erat sekali kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Jadi sebenarnya pengulangan materi yang di sekolah itu ya bisa diikuti di pasraman yang ada di desa kalian masing-masing. Nah, karena kalian sudah menyebutkan tadi bahwa pernah mengikuti yoga. Nah, apakah pernah mengikuti kegiatan yoga selain di pasraman itu, Nanda? Pernah, Pernah, Bu. Ibu. Ya, di mana biasanya pernah melakukan selain di Pasraman? Di sekolah, Nah, Bu. di Di lapangan juga, Bu. lapangan. Oh iya, berarti di sekolah pernah melaksanakan sebagai bagian daripada materi. Di lapangan itu biasanya dalam kondisi apa, Nanda? Dalam kegiatan apa? Yoga Yoga bersama. bersama. Oh iya, berarti ada pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak begitu, dan Nanda mengikuti praktek Ya, tersebut, begitu. ya, Bu. Ya, Bu. Jadi bagus ya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana kesan kalian ketika mengikuti pelaksanaan yoga tersebut, Nanda? Senang, Menyenangkan, Bu. Bu. Ya, jadi selain menyenangkan, apalagi Nanda? Menarik Mendapatkan juga. kesehatan, Bu. Ya, oke. Jadi pada hari ini Nanda, kita akan mempelajari materi yang sudah kalian pernah ikuti, yang sudah pernah kalian laksanakan. Nah, jadi hari ini kita akan mengulang kembali materi yang sudah pernah kalian ikuti di Pasraman tersebut di semester ganjil yang pertama ini dengan materi Yoga Sanas dalam Susastra Hindu. Siap belajar ya Nanda ya? Ya, Bu. Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah pernah melaksanakan, nah kira-kira kalau mendengar kata yoga itu apa yang muncul dalam pikiran kalian, Nanda? Adanya sebuah gerakan-gerakan untuk kesehatan, Bu. Ya, gerakan-gerakan untuk kesehatan. Gede kira-kira bisa menambahkan? Selain gerakan-gerakan kesehatan, kira-kira apa lagi yang terkait dengan yoga? Yoga, Bu.
Apalagi Untuk kira-kira? pemusatan pikiran, Bu. Ya, Pemusatan pikiran, Bu. pemusatan pikiran, pengendalian pikiran. Nah, itu semua identik dengan kata yoga itu sendiri. Baik, bagus. Nah, jadi karena Anda sudah menyebutkan tadi pemahaman awal kalian mengenai pernah mengikuti kegiatan yoga, juga bisa menyampaikan kira-kira apa yang terkait dengan kata yoga itu sendiri, maka hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3, ya. Jadi yang pertama, Nanda diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada yoga. Yang kedua, Nanda diharapkan mampu memaparkan sejarah yoga dalam ajaran Hindu. Dan yang ketiga, Nanda diharapkan mampu menalar dan mengenal manfaat daripada pelaksanaan yoga. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Sudah muncul di layarnya, Nanda? Sudah, Sudah. Bu. Oke, jadi ada gambar 1, 2, dan 3. Siapa kira-kira yang bisa menganalisis atau mendeskripsikan dari tampilan gambar 1, 2, 3 ini, Nanda? Saya, Bu. Ya, silahkan, Nanda Irianti. Ya, dari gambar 1 itu ada salah satu gerakan yoga yang dipraktekkan, di mana gerakan ini dilaksanakan di suatu tempat secara bersama-sama atau berkelompok. Kemudian Ya, yang kedua, ini ada gambar seorang maharesi yang erat kaitannya juga dengan yoga, yaitu mungkin Maharesi Patanjali. Kemudian ya, yang bagus. ketiga, eh, ada gerakan-gerakan yoga yang dilakukan sebelum tidur, di mana ini sangat berfungsi untuk kualitas tidur kita supaya lebih nyenyak. Oke, Itu, Bu. jadi iya. Terima kasih ya. Tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Nanda Irianti. Kira-kira Nanda Gede mau menambahkan atau cukup? Ya, ini bagian 1, Bu. Ini apa namanya? Mengadakan latihan yoga di sebuah lapangan. Ya. Kemudian yang ini ya, gambar Maharsi, kalau Mm-mm. tidak salah, Ya. yang sedang mengadakan yoga. Mhm. Kemudian yang ketiga, yoga yang dilakukan ya sebelum tidur, Bu. Ya, jadi betul ya. Jadi apa yang Nanda sampaikan berdua tadi mengenai deskripsi daripada gambar ini sudah benar bahwa ketiga gambar ini akan mewakili daripada tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Baik, terima kasih Nanda atas pemaparannya. Nah, ini juga ada 4 gerakan. Nah, 4 gerakan yang identik dengan kira-kira apa ini Nanda? Dengan gerakan-gerakan Kan yoga yoga ini, Bu. asanas, Bu. Iya, identik dengan beberapa jenis gerakan yoga asanas ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya Nanda jenis-jenis gerakannya, cuman yang Ibu tampilkan di sini mewakili saja dari ke-22 yang ditampilkan dalam gerakan yoga asanas. Nah, kalau sudah Anda menyimak Nanda, jadi kalau dikaitkan gambar-gambar dan deskripsi yang sudah Anda sampaikan tadi, kira-kira fenomena apa yang bisa dikaitkan terhadap yoga itu? Jadi eh, fenomena yang seperti apa yang bisa dikaitkan ya yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan deskripsi gambar yang sudah Ananda sampaikan tadi. Fenomena apa yang terjadi di masyarakat Nanda mengenai ajaran yoga di masyarakat kita? Yoga itu dilaksanakan untuk kesehatan, Ibu, di masyarakat, dan banyak Mm-mm. sekali di masyarakat itu menganggap yoga sekarang menjadi salah satu alternatif untuk kesehatan. Iya, Tetapi meskipun begitu, tidak hanya umat Hindu saja yang mempercayai itu, tetapi umat lain juga sekarang sudah mulai menjalankan aktivitas yoga ini, Bu. iya, oke bagus ya. Jadi dengan mengamati gambar yang Ibu tampilkan tadi, memang bahwa di masyarakat kita yoga ini menjadi sangat trending ya, bahkan bukan hanya di kalangan masyarakat kita saja, tetapi masyarakat dari luar keyakinan kita pun juga sangat apa namanya antusias melaksanakan yoga, sehingga bisa disimpulkan bahwa yoga ini sebenarnya universal, artinya bisa dilakukan dan berlaku untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang keyakinan. Keyakinan. Keyakinan, Bu. Nah, kira-kira fenomena apa lagi yang bisa dijadikan sebagai permasalahan? Kalau dikaitkan dengan wilayah luar, barangkali Nanda, di transmigrasi misalnya? Oh, kalau 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 Mm-mm. secara masyarakat awam, Bu, Mm-mm. kalau yoga itu belum begitu apa namanya paham Iya, dengan yoga karena ini biasanya gerakan-gerakan yoga itu diibaratkan dengan
olahraga biasa, Bu. Oh iya betul. Jadi betul ya Nanda ya bahwa kendati pun ya mungkin kalau seperti pendapatnya Nanda Irianti ya di kota-kota besar misalnya ya masyarakat kita sudah sangat aware, sudah sangat tahu tentang yoga, tapi tidak menutup kemungkinan dan masih juga kita temukan di lingkungan masyarakat terlebih di masyarakat yang heterogen seperti kita di wilayah transmigrasi masih ada yang beranggapan bahwa yoga itu sepertinya hanya gerakan tubuh biasa. Padahal sebenarnya yoga itu ya, ditambah lagi juga masih ada beberapa anggapan di masyarakat kita, terutama yang di beda keyakinan menganggap yoga itu identik Ya, dengan yoga itu hal-hal mistik, yang Bu. ya, yang Ya. mistik, ya, yang gaib dan cenderung dikaitkan dengan hal-hal negatif. Jadi bagus ya Nanda sudah menemukan fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk menjawab fenomena tersebut, ya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, Ibu akan membentuk kelas ya menjadi kelompok diskusi sehingga nanti Nanda akan mencari jawaban daripada fenomena tersebut dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, untuk kegiatan diskusi atau diskusinya kelompok kalian, maka dalam pengumpulan data silakan Nanda menggunakan pengumpulan data baik itu dari buku paket yang Nanda sudah pinjam di perpustakaan, bisa juga mencari di internet ya menggunakan HP kalian. Baik, Bu. Nah, setelah kalian selesai melakukan diskusi, maka hasil daripada diskusi kalian itu dipresentasikan dan selama presentasi dan juga diskusi, Ibu akan mengadakan penilaian keterampilan. Jadi diharapkan Nanda agar semuanya berpartisipasi aktif untuk mendapatkan nilai keterampilan. Baik, Bu. Nah, jadi gimana Nanda sudah selesai diskusi kelompoknya terkait 3 rumusan masalah ya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran mengenai pengertian ya kemudian sejarah dan juga manfaat daripada yoga sesuai dengan fenomena tadi ya. Jadi untuk bisa menjawab fenomena di masyarakat kita berarti Nanda harus menemukan informasi tersebut. Sudah selesai Nanda? Sudah, Bu. Sudah, Saya Bu. jawab soal nomor 1, Bu. Ya, silakan Nanda Erianti untuk mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kelompok 2 bisa menanggapi ya untuk mempersingkat waktu. Silakan Nanda Erianti. Baik, untuk hasil diskusi dari kelompok 1, yang pertama itu tentang pengertian dari hakikat yoga. Yoga berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata yuj yang artinya menghubungkan, menyatukan. Yoga adalah menghubungkan atau penyatuan spirit individu atau jiwa manusia dengan spirit universal atau Paramatma melalui keheningan pikiran. Dalam kitab Yoga Sutra disebutkan bahwa yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan ide Sang Yang Widiwasa. Iya, Itu, Bu. bagus. Bagus sekali. Kira-kira bagaimana? Ada lagi yang mau ditambahkan untuk manfaatnya? Untuk Bu, manfaatnya, manfaatnya, Bu. Ya, silakan dari kelompok 2 ya, berarti gede ya. Ya, ya. Silakan untuk manfaatnya. Kelompok 2 mewakili kelompok 2 tentang manfaat pelaksanaan yoga, Bu. Iya. Jadi yang pertama itu sikap siddhasana. Manfaatnya memberikan efek ketenangan pada seluruh jaringan saraf. Iya. Ya. Kemudian Paschimottanasana sana ya, yaitu bermanfaat untuk pencernaan, ya mengurangi lemak di perut. Ya. Ya. Kemudian yang 3 sikap sarwagasana, ya bermanfaat untuk kesehatan pada kelenjar tiroid. Iya. Dan yang keempat yaitu Yamusirasana, ya bermanfaat semangat Ya. dan pada kesehatan pencernaan, Bu. Ya, oke. Jadi bagus ya.
Nanda Gede Mustiana sudah mengidentifikasi manfaat dari beberapa gerakan yang Ibu tunjukkan tadi di gambar di awal ya, yang 4 gerakan daripada yoga asana. Sebenarnya di gerakan yoga asanas itu ada 22 gerakan, hanya saja karena keterbatasan waktu, Ibu tampilkan 4 untuk dianalisa apa kira-kira manfaatnya untuk kesehatan jasmani kita. Jadi terima kasih Nanda, Anda sudah menyampaikan hasil diskusi terkait dari pengertian, kemudian sejarah daripada yoga, dan juga manfaat dari gerakan yoga itu sendiri. Kira-kira ada yang mau ditanggapi mungkin dari apa namanya pernyataan kelompok misalnya? Gede mungkin mau memberikan tanggapan, pertanyaan terhadap Irianti misalnya terkait dengan materi kita hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi dari kelompok 1. Ya. Ya, jelaskan mengapa yoga ya selain sebagai pengetahuan rohani juga dianggap sebagai latihan-latihan badan atau asanas. Iya. Itu aja Gede pertanyaannya untuk kelompok 1. Ya, Bu, itu aja. Ya, jadi kelompok 1 mendapat pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya adalah Ibu ulangi kembali, ya, jelaskan mengapa yoga selain sebagai pengetahuan rohani juga dianggap sebagai latihan-latihan badan atau asanas. Silakan Ya, Bu. kelompok 1 ya, Baik, ditanggapi. dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Jadi karena melalui pembelajaran yoga, seseorang secara bertahap dapat belajar menjaga pikiran dan tubuh dalam keseimbangan yang tentram pada semua keberadaan dan mempertahankan ketenangan dalam situasi apapun. Dengan melaksanakan latihan yoga asanas, dapat membangun dan menolong kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi dan menambah kekuatan pikiran. Sehingga dengan melaksanakan yoga asanas memungkinkan setiap orang untuk memperbaiki kesehatan dan mencapai kehidupan yang lebih bersemangat lagi. Itu, Bu. Iya, bagus sekali jawaban daripada Irianti ya. Bagaimana Gede bisa dimengerti, dipahami maksud dari jawaban dari kelompok 1? Ya, bisa, Bu. Iya, jadi terima kasih Nanda ya. Nanda sudah sangat maksimal dalam melaksanakan kegiatan diskusi pada hari ini. Jadi betul ya bahwa kenapa ya yoga selain sebagai sebuah pengetahuan rohani juga dianggap sebagai gerakan badan atau asanas. Jadi dalam melaksanakan yoga, yoga itu bukan hanya gerakan tubuh biasa ya, tetapi hakikat daripada pelaksanaan yoga itu adalah pengendalian pikiran. Jadi kunci daripada kesehatan jasmani yang sehat itu adalah pikiran yang sehat. Sehingga dengan menyehatkan pikiran, maka jasmani itu juga akan mengikut sehat. Tentunya jasmani itu harus dilatih dengan melaksanakan gerakan-gerakan yang disebut dengan yoga asanas. Nah, gerakan-gerakan yoga asanas ini bermanfaat sangat baik sekali untuk kesehatan jasmani kita. Seperti yang sudah disebutkan tadi oleh kelompok 2 ya, yang diwakili oleh Gede Mustiana, bahwa beberapa jenis gerakan bisa bermanfaat untuk ya menghilangkan stres, bagus untuk kesehatan pencernaan, kemudian meningkatkan vitalitas, sehingga dengan keadaan jasmani yang sehat dan rohani yang sehat pula, maka akan tercapai situasi kehidupan yang harmonis, sehingga dalam melaksanakan kehidupan itu menjadi bersemangat. Jadi inilah alasannya kenapa yoga itu tidak boleh dianggap sebagai hanya gerakan biasa, tetapi yoga ini merupakan gerakan jasmani dan rohani secara simultan, sehingga menghasilkan pribadi yang sehat dan mental yang sehat. Bisa dipahami ya Nanda ya? Nah, Ya, Bu. karena Anda sudah melakukan presentasi daripada hasil diskusi, jadi sekarang kita masuk di kesimpulan. Jadi karena sudah melaksanakan diskusi dengan baik, Ibu minta Nanda membuat bahan kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini Nanda buat bisa menggunakan bahan media pembelajaran ya, yang Ibu tuliskan linknya ini. Jadi untuk menyusun bahan pembelajaran silahkan dibuka bahan ajar dan link media pembelajaran yang Ibu tampilkan dalam layar untuk menambah materi kalian dalam menyusun kesimpulan. Bisa Nanda ya dilihat itu ada linknya.
Bisa, Bu. Siap, Bu. Oke, karena kalian sudah melihat dan membuka, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh ya, silakan ya, Nanda Irianti. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, yoga adalah pengendalian gelombang-gelombang pikiran dalam alam pikiran untuk dapat berhubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua, sejarah yoga diprakarsai oleh Maharshi Patanjali dengan kitabnya Yoga Sutra Patanjali yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni Samadhipada, Sadhanapada, Vibhutipada, dan Kaivalyapada. Selanjutnya, jenis-jenis yoga yang baik untuk diikuti seperti Hatha Yoga, Mantra Yoga, Laya Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga, dan Karma Yoga. Kemudian yang ketiga, manfaat dari yoga yang pertama sebagai tujuan hidup tertinggi dan terakhir dalam ajaran agama Hindu, yaitu terwujudnya Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani dapat dilakukan melalui mempraktikkan berbagai macam gerakan yoga asanas. Iya, terima kasih ya. Betul sekali. Ibu rasa kesimpulan yang dibuat pada hari ini sudah mewakili daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Nanda yang lainnya mencatat hasil kesimpulan ini sebagai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Nanda, karena Nanda sudah membuat kesimpulan dan Ibu rasa itu sudah cukup dan sudah sangat baik. Nah, sekarang kita langsung ini ya kesimpulan daripada proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Nanda Irianti. Nah, ada 3 kesimpulan. Nah, sekarang lanjut ke kegiatan evaluasi. Jadi evaluasi ini dilakukan dan diberikan kepada Nanda untuk mengukur hasil pembelajaran kita pada hari ini. Sudahkah Nanda memahami dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini? Nah, untuk evaluasi ini Ibu menggunakan format Google Form. Jadi ini ada link yang Ibu share. Jadi nanti silakan Nanda buka menggunakan HP-nya masing-masing dan dikerjakan langsung di sana. Jadi nanti akan langsung kelihatan di situ format soal dan juga nilai yang langsung terlihat di sana. Nah, jadi harapan Ibu besar ya bahwa semuanya hari ini belajar dengan baik. Jadi tentunya harapannya agar tidak ada yang remedial dan semuanya mendapatkan hasil yang paling tidak mencapai KKM dan melebihi daripada KKM. Nah, jadi ini ya hasil kerja kalian. Nanti bisa dilihat link yang Ibu tampilkan dalam layar ini. Bisa dilihat Nanda ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, karena Anda nanti sudah menyelesaikan proses evaluasi, tentunya Nanda kalau seandainya nanti pada hasil ternyata ada masih yang belum mencapai KKM, tentunya dalam proses pembelajaran selanjutnya akan diadakan kegiatan remedial. Nanti kegiatan remedial ini akan dicari waktu ya di waktu yang lainnya dan tentunya dalam kegiatan remedial nanti akan ada beberapa jenis kegiatan nanti dan kalau seandainya misalnya ya mudah-mudahan banyak yang melebihi hasil belajarnya dari KKM, maka nanti yang lolos mencapai KKM atau melebihi dari KKM ini akan diberikan kegiatan pengayaan. Jadi seperti itu ya informasinya Nanda. Nah, kita lanjut refleksi. Ya, apa sih kesan yang bisa didapatkan dari proses pembelajaran pada hari ini Nanda? Gimana kesannya mengenai yoga? Bagus. Menyenangkan. Bagus, Bu. Menarik, Bu. Motivasi yang bisa diperoleh pada proses pembelajaran hari ini kira-kira apa? Lebih mengetahui gerakan-gerakan yoga untuk kesehatan, Bu. Iya. Dan Kedua, manfaatnya. manfaat yoga juga, Bu. Iya, jadi apakah Nanda mau mencoba dengan melaksanakan misalnya tadi dengan gambar yang Ibu tampilkan tadi yoga sebelum tidur misalnya, apakah ingin termotivasi mencoba itu? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, jadi mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu, tapi sebenarnya nanti akan dalam proses pembelajaran selanjutnya akan ada praktek Nanda ya, tetapi tentu untuk mencapai praktek itu, nah kita harus menyelesaikan materinya dulu. Nah, untuk minggu depan kita masih lanjut mempelajari materi dengan materi etika yoga. Nah, jadi ini adalah materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi silahkan siapkan dirinya dengan mempelajari
buku paket yang ada di rumah. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai etika yoga, kemudian menyusun daripada tahapan pelaksanaan yoga dan mengidentifikasi apa sih tantangan serta hambatan dalam penerapan Astanga Yoga. Bisa dilihat Nanda ya, disimak. Bisa, Bu. Siapkan dirinya dengan baik agar proses pembelajaran nanti bisa berlaksana dengan lancar. Nah, jadi karena sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, setelah memberikan refleksi tadi, maka tibalah kita di kegiatan penutup Nanda. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat, semoga bisa dilaksanakan, dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Ibu mengapresiasi yang sudah aktif, tentunya yang aktif akan mendapatkan poin tambahan dari Ibu. Nah, bisa kira-kira Ketua kelas untuk memimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan mengambil sikap tangan Namustika. Om Dewa Suksema Parama Sintyaya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih Nanda. Kita ketemu minggu depan lagi ya.